persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk itu pun kita pemuda Pancasila mencoba dengan kita adakan penyuluhan hari ini sebagai pilot project atau tempat yang pertama dilaksanakannya penyuluhan keluarga berencana untuk usia subur. Moga-moga seluruh rekan-rekan generasi muda di dalam koordinasi KMPI dalam hal ini bisa menyusun strategi apa yang harus dilakukan oleh pemuda. Serahkan kepada KMPI pusat untuk dilaksanakan oleh semua unsur pendukung dan pencetus literasi daripada KMPI tersebut yang akan dilaksanakan di semua daerah-daerah sampai ke tingkat terendah. Nah, strateginya harus keluar dari Bekasi ini. Ini saya mau lihat, bisa nggak? Kira-kira bagaimana caranya supaya generasi muda Indonesia ini jangan menikah terlalu muda. Kenapa kalau menikah terlalu muda? Ya seperti pohon. Pohon tadi kalau diberbuah terlalu cepat, pohon ini umurnya nggak lama, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Nah, beri penyuluhan umur berapa yang tepat untuk menjadikan atau mendapatkan keturunan, sehingga pohon ini dapat hidup berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin beratus-ratus tahun. Nah, ini kita inginkan, bahwa jangan kita lihat sekarang untuk ada gadis cantik umur 16 tahun, ngasih gimana caranya bawa nonton, beliin permen, dibohongin, besok diajak kawin, nanti dia umur 18 tahun atau 17 tahun sudah melahirkan. Begitu lihat dia umur 23-24, udah keriput ya, cerai aja ganti yang baru. Nah, ini ekses daripada kita kawin muda. Dan kemudian ini juga akibat-akibat yang timbul. Kalau lakinya mah nggak ada urusan, makanya saya katakan ini hubungannya dengan hari ibu. Kalau yang lakinya baru dari umur 15 tahun, keriputnya susah. Cuman kalau dia nggak punya duit, dia cepat keriput, cepat tua. Nggak dapat kerjaan, dia cepat tua. Tapi ini saya khususkan untuk ibu-ibu. Karena yang melahirkan ibu-ibu, belum ada saya dengar ada pria yang melahirkan. Jadi saya rasa di dalam rangka kita melaksanakan kami ini, motivasinya atau tujuannya bukanlah menghambat orang untuk tidak boleh melahirkan. Ini salah interpretasi daripada masyarakat sering ada. Sehingga dibilang ini dilarang oleh agama, ini dilarang oleh ketentuan, itu bukan itu. Saya ambil satu contoh yang mudah lagi. Kalau kita kembali kepada masa 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, atau tidak usah jauh-jauh, 15 tahun yang lalu. Pada masa itu mungkin satu bapak-bapak di kampung masih berpedoman kepada ide lama. Banyak anak katanya banyak rezeki. Betul. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, banyak anak banyak rezeki. Tetapi keadaan pada waktu itu, saya katakan, kita tidak bisa melawan takdir dan kodrat. Kemudian keadaan alam. Nanti anak ini punya cucu dari dia, atau anaknya anak nih. Bagi lagi nanti tinggal akhirnya anak-anak itu tinggal punya 1 kali 1 meter, tinggal berkuburannya. Sehingga tanah itu tidak produktif. Nah, inilah kehidupan manusia. Nah, sulit. Jadi pemerintah itu memikirkan bagaimana caranya supaya petani tetap bisa bertani. Jadi lahan pertanian itu harus tetap ada, lahan perkebunan itu tetap harus ada, hutan cadangan itu tetap harus ada, karena manusia butuh kayu, manusia butuh makanan dan lain-lain. Sehingga bukan hutan yang dihabisin, tetapi rumah yang ditinggikan. Seperti kita lihat sekarang ada rumah susun, ada flat dan segala macam. Ini rangkaiannya juga daripada hasil pemikiran daripada keluarga berencana. Nah, jadi dalam pada hari ini, bahwasanya memang enak kawin muda, enak dapatnya berebutnya, enak toel-toelannya katanya. Tapi nggak enak akibatnya, beban. Biasanya kalau kita kawin usia muda itu belum ada pekerjaan yang tetap mungkin atau lain-lain. Menghidupkan anak ini akan menjadi masalah. Jadi anak kita ini bukan jadi intelektual atau orang yang berpendidikan yang baik, bukan jadi preman yang akan masuk pemuda Pancasila yang lebih banyak. Jadi pemuda Pancasila bukan sama maju, mundur lagi katanya gitu. Nah, pemuda Pancasila tidak mau. Kalau Anda mau punya anak, saya inginkan pada usia yang tepat, dengan kemampuan orang tua yang tepat. Paling tidak bisa kasih makan, bisa kasih pakaian, bisa kasih tempat tinggal yang baik dan pendidikan yang baik. Sehingga insya Allah di masa depan anak-anaknya pemuda Pancasila ini adalah
pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang berisi, bermutu dan berbobot yang akan memimpin, paling tidak akan ikut serta berperan di dalam memajukan bangsa kita menuju cita-cita bangsa kita yang lebih baik. Saya rasa inilah cuman formalitasnya pada saudara-saudara, tidak ada kepada saya untuk maju berbicara. Jadi kita aja berbicara, tetapi di lapangan insya kita semua dari JPP akan dapat hadir bersama-sama dengan teman-teman JPP untuk tempat bertanya, berkonsultasi, dan merencanakan dan membantu apa yang kita rencanakan, bahwa Bekasi inilah, kalau dia adalah sumber inspirasi daripada proklamasi kemerdekaan, Bekasi ini juga saya inginkan menjadi sumber inspirasi daripada kejuruan keluarga berencana. Akhirnya saudara-saudara, sebelum saya tutup, demi persatuan dan kesatuan kita, marilah kita bersama-sama memekikkan pekik kemerdekaan kita. Kemudian kita sambung dengan pekik perjuangan pemuda Pancasila. Kalau saya katakan Pancasila, jawabnya abadi.